Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Zulia Rahmi, NIM 20026093, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas penyiangan bahan pustaka dan perawatan. Yang pertama itu perawatan bahan pustaka. Perawatan adalah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal diusahakan akan awet, bisa dipakai lebih lama, dan bisa memanjakan lebih banyak pembaca perpustakaan. Bahan pustaka yang terbuat dari kertas atau baik berupa buku maupun bentuk lembaran, yaitu monograf, surat kabar, terbitan berkala, naskah, peta, lukisan di atas kertas, brosur, koleksi fotografi, bentuk mikrofilm, serta koleksi multimedia seperti pita suara, CD-ROM, dan piringan. Perawatan bahan pustaka merupakan kegiatan untuk menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan tidak mengalami kerusakan, tetap awet, terawat dengan baik, dan bahan pustaka yang rusak agar tidak bertambah rusak dan dapat dipakai lagi oleh pengunjung perpustakaan. Tujuan perawatan bahan pustaka dan pelestarian bahan pustaka adalah melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan alih bentuk menggunakan media lain, atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin agar bahan pustaka itu dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahan pustaka. Secara umum, kondisi bahan pustaka dapat dibedakan ada 3 jenis, yaitu 1. Bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, serta belum berubah warnanya. 2. Bahan pustaka yang sudah berpenyakit, di mana bahan pustaka tersebut sudah diserang serangga sehingga timbul noda-noda cepat. Yang ketiga, bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan dan bahkan ada yang sudah terlalu parah sehingga tidak bisa diperbaiki. Faktor kerusakan bahan pustaka. Adapun faktor kerusakan bahan pustaka yaitu 1. Biologi, di mana bahan pustaka terdiri atas selulosa, perekat, dan protein yang merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup, seperti jamur, serangga, dan lain-lainnya. 2. Faktor fisika. Penyebab kerusakan bahan pustaka dari faktor fisika ada 3. Yang pertama, debu dapat merusak secara mudah ke dalam ruang perpustakaan melalui pintu jendela perpustakaan. Yang kedua, suhu dan kelembapan kerusakan kertas yang diakibatkan suhu yang terlalu tinggi. C. Cahaya. Kertas yang kepanasan menjadi rusak, memudarnya tulisan, sampul buku, dan bahan cetak lainnya. Berubah warna menjadi kekuningan dan rapuh, akhirnya rusak. Pencegahan kerusakan bahan pustaka. 1. Vakum cleaner. 2. Meletakkan buku pada almari kaca. 3. AC dengan memasang AC. 4. Insektisida. 5. Sinar matahari. 6. Fumigasi. Tujuan perawatan bahan pustaka. Tujuan dari kegiatan perawatan bahan pustaka sebagai berikut. 1. Menyelamatkan nilai informasi. 2. Menyelamatkan fisik bahan pustaka. 3. Mengatasi kendala kekurangan ruang. 4. Mempercepat perolehan informasi dokumen yang tersimpan dalam CD. Mudah untuk diakses baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga pemakai dokumen atau bahan pustaka menjadi optimal. Fungsi perawatan bahan pustaka. 1. Melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari serangga-serangga, manusia, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. 2. Pengawetan. Dengan dirawat baik-baik, bahan pustaka menjadi awet, bisa dipakai lebih lama, dan lebih banyak pembaca dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. 3. Kesehatan. Dengan perawatan yang baik, bahan pustaka tersebut menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber sarang dari berbagai penyakit, sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat. 4. Pendidikan pemakai. Perpustakaan dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana cara memakai dan merawat dokumen, menjadi disiplin, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori bahan pustaka maupun ruangan perpustakaan, mendidik pemakai serta pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. 5. Kesabaran, di mana kita merawat bahan pustaka itu harus sabar. 6. Sosial, perawatan tidak bisa dilakukan dengan sendiri,
Pustakawan harus mengikutsertakan pembaca perpustakaan untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan. 7. Ekonomi. Dengan perawatan yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, keuangan juga dapat dihemat. 8. Perawatan yang baik. Penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan tampak makin jadi indah, sehingga menambah daya tarik kepada pembaca. Selanjutnya yaitu kegiatan perawatan bahan pustaka. 1. Reproduksi. Dilakukan untuk memelihara bahan pustaka yang lengkap dan mudah rusak. Penyerataan reproduksi dilakukan dengan cara membuat fotokopi dan memperbanyak bahan pustaka yang lengkap. 2. Fumigasi. Fumigasi adalah salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka. 3. Deacidifikasi adalah kegiatan perawatan bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. 4. Laminasi, artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi awet. Proses keasaman yang terjadi pada kertas terdiri dari film oplas, kertas Crompton, atau kertas pelapis lainnya. Yang kelima yaitu enskapsulasi, adalah suatu cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik. 6. Restorasi adalah perbaikan bahan pustaka dengan cara menambah kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan jilidan, memperbaiki punggung buku, engsel atau sampul buku yang rusak. 7. Penjilidan. Penjilidan merupakan kegiatan penting dalam perpustakaan karena usia kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai. B. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan adalah upaya mengeluarkan sejumlah koleksi dari perpustakaan karena telah dianggap tidak relevan lagi. Terlalu banyak jumlah eksemplarnya, sudah ada edisi baru atau koleksi itu termasuk terbitan yang dilarang, sehingga koleksi ini dapat ditukarkan dengan koleksi perpustakaan lain, dihadiahkan atau dihancurkan untuk pembuatan kertas lagi. Penyiangan atau wedding dilakukan minimal setahun sekali dengan maksud menjaga kesegaran koleksi dan juga mengingat keterbatasan daya tampung suatu gedung perpustakaan. Penyiangan bahan pustaka merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit untuk dilakukan. Tapi langkah ini juga suatu proses yang penting. Sebuah perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksinya menjadi tidak mutakhir dan sulit dimanfaatkan oleh pengguna, karena koleksi tua yang tidak terpakai campur dengan koleksi yang mutakhir. Penyiangan koleksi atau wedding adalah suatu praktik dari pengeluaran atau pemindahan ke gudang, duplikat bahan pustaka, buku-buku yang jarang digunakan, dan bahan pustaka lainnya yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna. Ada 4 alasan utama yang sering dikemukakan mengapa penyiangan itu dilakukan. 1. Menghemat tempat. 2. Meningkatkan akses pada koleksi. 3. Menghemat data. 4. Mengisikan tempat untuk materi baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk memulai dalam tata laksana kegiatan wedding atau penyiangan, yaitu 1. Melihat dari perubahan kurikulum. 2. Melihat pembahasan yang menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, melihat dari bidang koleksi yang memperoleh banyak kegunaan. 4. Bidang yang menarik perhatian perpustakaan dan ahli tentang hal itu dapat didukung oleh sejumlah pengetahuan mengenai bidang tersebut. 5. Memilih sebuah rak secara teracak. Prosedur dalam penyiangan bahan pustaka. 1. Pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. 2. Pustakawan mendata calon buku yang akan disiangi. 3. Apabila memungkinkan, sertakan data pemanfaatan buku tersebut. 4. Pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. 5. Buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. 6. Buku-buku tersebut dicap, keluarkan dari koleksi perpustakaan. 7. Apabila bahan pustaka tersebut masih dapat dipakai oleh orang lain, dapat disisihkan untuk bahan penukaran atau hadiah. 8. Apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari, bisa disusun di gudang. 9. Apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang dibutuhkan, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan tersebut. 10. Bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya. Fungsi penyiangan. 1. Menghemat tempat biaya. 2. Menghemat waktu. 3. Membuat
koleksi lebih menarik, 4. meningkatkan reputasi perpustakaan, dan 5. mengetahui kebutuhan koleksi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.